Beralih ke informasi pendidikan, di mana sektor pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sendi kehidupan yang wajib mendapat perhatian serius pemerintah dan juga semua pihak. Pendidikan yang berkualitas dan sumber daya manusia yang memiliki daya saing diyakini akan mampu membangun bangsa dan negaranya lebih baik dan lebih maju. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Wayan Koster di hadapan sedikitnya 500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri di Bali ketika menjadi pembicara pada dialog tentang lembaga pengelola dana pendidikan dan program-program beasiswa. Dialog ini diselenggarakan Kopertis Wilayah 8 Bali Nusra. Lebih lanjut dikatakan, Wakil Rakyat Bali yang juga Ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Bali ini bahwa dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, berintegritas, memiliki moral dan etika yang baik serta memiliki daya saing yang kompetitif, maka sektor pendidikan menjadi satu pilar utama. Pendidikan menurut politisi yang semakin dikenal dengan sebutan KBS atau Koster Bali 1 ini juga mengungkapkan semua lapisan masyarakat harus mengenyam pendidikan minimal wajar atau wajib belajar hingga SMA. Karena itu negara harus hadir untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai, sarana dan prasarana belajar yang juga memadai, serta biaya pendidikan yang terjangkau, sehingga semua orang bisa menikmati dan mengenyam pendidikan. KBS menerangkan, di APBN tahun 2017, anggaran fungsi pendidikan telah mencapai 417 triliun lebih, di mana 300 triliun lebih diantaranya ditransfer ke daerah dan 130 triliun digunakan untuk membayar gaji guru lewat dana alokasi umum. Dengan tersedianya anggaran pendidikan yang cukup besar, maka KBS mendorong dan memotivasi generasi muda untuk terus mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Jika di keluarganya tergolong miskin, maka pemerintah menyediakan program-program beasiswa yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa miskin dan berprestasi. Undang-undang guru dan dosen, serta berbagai program beasiswa yang menjadi perjuangan KBS di Komisi 10 DPR RI, menurut KBS harus dimanfaatkan betul agar di Indonesia dan khususnya Bali tidak lagi laporan ada siswa yang harus putus sekolah gara-gara tidak memiliki biaya. Karena itu KBS menegaskan, negara dan pemerintah daerah harus hadir untuk menyelamatkan generasi bangsa dari putus sekolah. Yang dilakukan pada tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan khusus untuk guru dan dosen adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang saya rancang mulai tahun 2005. Saya dilantik sebagai Kota Tegal Oktober 2004. Januari langsung tancap gas merancang undang-undang tentang guru tanpa dosen katanya, hanya guru. Kemudian saya selesaikan dalam 1 tahun undang-undang ini dalam proses masuklah nama dosen, karena dosen juga termasuk guru, sehingga menjadilah undang-undang tentang guru dan dosen. Pada kesempatan tersebut, KBS juga sempat berdialog dengan mahasiswa penerima bidik misi. Mahasiswa ini berasal dari keluarga kurang mampu, namun memiliki tekad kuat mengenyam pendidikannya dan meraih kesuksesan dalam hidupnya untuk membantu ekonomi keluarga. Anak yang kedua, adik berapa? Nggak punya adik. Oh, kalian cuma berdua. Dialog pendidikan ini juga menghadirkan Direktur Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, M. Sokwan Effendi. Menurut Kopertis Wilayah 8 Bali Nusra, Profesor Dasya Astawa, mahasiswa yang hadir lebih dari 500 orang yang terdiri dari 72 perguruan tinggi, baik swasta dan negeri di seluruh Bali. Tim Liputan melaporkan.